Oke, Hai. sekarang kita lagi sama Laosha Feby. Sama Langsung Laosha Fatan. Feby ini luar biasa, sosok eh, womanpreneur gitu ya, yang juga alumni dari Jonggo gitu, termasuk juga ke dalam organisasi Berhati ya Laosha. Ya, Bisa diceritain sedikit sebelum nanti kita coba cerita-cerita boleh. mengenai kegiatannya saat ini dulu di Jonggo di mana. Oke, hai semuanya. Thank you Langsung Fatan buat kasih kesempatannya. Ini Langsung Fatan juga sosok yang luar biasa. Iya. Sosok yang saya sangat panuti. Iya. Oke. Jadi saya itu kelulusan dari China tahun 2012 sampai 2014. Saya ambil S2 di Fujian Normal University. Terus S1 saya juga di Bina Nusantara tahun 2008-2012. Setelah saya lulus, saya kerja di perusahaan asing, baik perusahaan Taiwan maupun perusahaan China, selama 3-4 tahun, jadi 2014 sampai 2017. Lalu 2018 saya merit, terus saya pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta, sejak tahun itu saya membuka konsultan pendidikan. Ya, ini adalah tutor level. Ini adalah konsultan pendidikan yang saya buka bersama tim yang lain. Itu khusus untuk mengirimkan siswa-siswi Indonesia yang ingin berkuliah ke China dengan program subsidi pemerintah. Mantap. Oke, Laosha, jadi kan memang banyak teman-teman yang kurang paham ya kalau misalkan studi ke Jonggo atau misalkan studi ke Cina atau Tiongkok itu gimana sih gitu. Jadi yang perlu disiapkan atau istilahnya kan dengan tutor level ini ya Laosha sudah banyak lah banyak dapat input kan dari teman-teman yang kepo, yang penasaran gitu. Itu gimana? Oke, jadi ini kan walaupun tutor travel ini baru berjalan selama 2-3 tahun ini, tetapi untuk program ke China sendiri kan kita sudah membantu hampir 300-an siswa-siswi Indonesia untuk ke China. Dan yang paling penting sebetulnya bukan hanya dari nilai, bukan hanya dari persiapan diri dan sebagainya, tapi dari kelengkapan dokumen. Jadi banyak kasus anak-anak itu mau ke luar negeri tetapi belum ada persiapan dokumen. Contoh yang paling penting tuh apa? Paspor ya. Ya, contoh apalagi di pandemi ini ya. Jadi siswa-siswi pengen banget nih ke China, tapi mereka akhirnya batal, fail karena paspor pun nggak ada. Karena emang lagi susah juga ngurus paspor. Betul, paspor kan selama 3 bulan itu kan tutup tuh PSBB segala macam, jadi mereka nggak bisa urus. Dan menurut saya sih sayang banget ya. Jadi dengan kesempatan mereka ada, tetapi karena dokumennya nggak ada, paspornya nggak ada, ya kita juga akhirnya juga nggak bisa nggak bisa dimajuin ya. Betul, apalagi terus yang kedua itu pasti dari nilai kita. Kalau untuk standar Indonesia itu kan ada KKM tuh ya. Betul. Jadi kan ada standar minimalnya kan 75 rata-rata seluruh Indonesia. Nah, itu kalau kita sudah bisa melewati nilai KKM itu sebenarnya tidak susah untuk apply sekolah ke luar negeri, apply ke China gitu. Yang ketiga itu adalah pastinya ada dana ya, walaupun kita bilangnya ada subsidi dan sebagainya, tetapi kan kita perlu tetap ada dana yang dikeluarkan. Operasional. Misalnya contoh kita mau untuk biaya pendaftaran sekolahnya, untuk buat paspornya, untuk buat visanya, tiket pesawat dan sebagainya, itu ya biaya kita sendiri gitu. Bukan dibebankan karena beasiswa semua free 100%. Ya bukan seperti itu. Itu adalah pandangan yang kurang tepat menurut saya, karena di Indonesia ini berpikiran bahwa semua beasiswa itu adalah 100% gratis, padahal bukan. Jadi kita sendiri juga harus ada pegangan modal. Sebetulnya bukan untuk sekolahnya, tapi untuk diri kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Terus berikutnya adalah itu kesiapan mental kita ya. Jadi banyak orang takutnya, Langsung Fatan sendiri kan udah pernah ke China ya, dan juga udah tahu bahwa kalau untuk masalah keamanan, masalah tentang informasi dan sebagainya, itu China sih jauh lebih maju dibanding Indonesia. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia ini memang kurang informasi bahwa China itu menyeramkan lah, China itu galak lah segala macam. Itu pandangan yang kurang tepat lagi ya. Karena kalau yang di sana itu banyak sekali murid-murid kita, 90% murid kita itu malah lebih prefer tinggal di sana dibandingkan suruh pulang ke Indonesia. Iya, betul. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakuti seperti yang kita pandangan negatif di Indonesia bahwa China itu negaranya galak lah, sadis lah. Enggak, itu
berbeda banget gitu, dan di sana itu segala sesuatunya serba teknologi, pembangunan juga bagus, cepat, terus infrastrukturnya juga oke keren ya. Itu sih yang harus kita pelajari dari negara lainnya, ya tidak hanya di Indonesia. Sebagai womanpreneur gimana nih kira-kira alasannya apa dengan tantangan COVID-19? Oke, jadi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa COVID ini mempengaruhi semua segmen bisnis di dunia. Nah, jadi termasuk Tutor Travel sendiri, yang dirasakan ya biasanya kita itu every month itu pasti akan berkunjung ke sekolah-sekolah ataupun memberikan presentasi ke banyak institut pendidikan dan sebagainya. Cuman karena semuanya close, semuanya PSBB, jadi kita juga tidak bisa kemana-mana, hanya work from home. Tetapi itulah menjadi satu tantangan baru buat kita. Kenapa? Karena ternyata dengan work from home itu banyak siswa-siswi yang lebih prefer online, maksudnya kayak video call, terus telepon. Terus juga untuk siswa-siswi sendiri yang mau berangkat ke China mungkin tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun kita boleh bilang ya thanks God juga ya, tahun ini sih untuk di Tutor Travel sendiri itu tidak mengalami penurunan. Betul. Jadi tidak ada kendala. Tapi untuk siswa-siswinya seperti apa? Karena di Tutor Travel sendiri itu kita memberikan fasilitas gratis belajar Mandarin secara online kepada semua siswi kita. Betul. Jadi kita kasih mereka pelayanan pelajaran gratis belajar Mandarin dari dosen langsung dari China gitu, dan itu memang sangat membantu mereka. Dan murid kita ada yang dari Natuna, dari Lombok, dari Surabaya, Medan, semua bisa tercover dengan itu teman-teman yang dari daerah nggak masalah itu kalau soal jaringan internet atau apa gitu, ada aja ya? Ada aja, apalagi kalau hujan ya. Kalau hujan ya udahlah kita diem aja. Tapi so far dengan adanya kesempatan online ini, itu membuat mereka jadinya memudahkan lah, mendekatkan yang jauh gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu solusi juga ya, maksudnya memang ada tantangan, ada opportunity juga gitu, ada peluang juga gitu, karena ya mau gimana, dunia semuanya sudah serba digital ya Lausi ya. Iya, betul. Gitu. Tapi mungkin tadi kondisinya tadinya ada pertemuan fisik gitu kan, istilahnya jualan ke sekolah-sekolah program istilahnya Tutor Travel ini gitu, dan menjelaskan secara detail gitu kan, yang tadinya orang mungkin terbiasa tatap muka kayak gini lebih enak gitu, lebih dapat feel-nya, lebih dapat ekspresi untuk penjelasannya, dan lebih meyakinkan kayak gitu. Ya, kalau menurut saya sih untuk secara bisnis kita dalam COVID ini kita dipaksa dan kita juga dilatih untuk bisa berpikir secara lebih luas lagi ya. Jadi kita bagaimana harus mencari teman-teman kita nih yang juga mengalami kondisi yang sama dengan kita. Itu kita mencari jaringan-jaringannya, bertukar informasi ini harusnya seperti apa ya. Jadi dengan adanya informasi-informasi yang ada dan juga adanya peluang-peluang bahwa ini harusnya seperti misalnya kelas online nih, mungkin sulit bagi semua orang ya. Awalnya juga bagi kita juga sulit karena semua siswa-siswi itu lebih prefer offline pasti dibandingkan online. Tapi kita coba 1 kali 2 kali dan menjadi suatu kebiasaan yang jadi menarik juga gitu buat kita. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, jangan pernah mematahkan semangat kita untuk maju. Jadi walaupun misalnya kita tidak bisa ke main bisnis kita dalam mencari murid, rekrutmen murid dan sebagainya, tetapi ada hal lain yang bisa kita lakukan, misalnya kayak ya untuk pelatihan bahasanya sendiri atau untuk kelas online-nya sendiri, itu nggak masalah sih. Dan kadang-kadang banyak orang bilang, tapi orang-orang nggak mau nih belajar online, mesti bayar dan sebagainya. Ya kalau misalnya nggak mau, kita coba dengan misalnya program free atau ada program subsidi dan sebagainya. Itu jadi suatu hal yang harus kita pikirkan juga gitu loh. Bukan karena kita berbisnis itu mengejar uang ya, bukan ya, tapi bagaimana kita bisa menjaring relasi antara satu dengan yang lainnya, menarik perhatian orang. Oke loh, ada pelajaran seperti ini. Jadi orang-orang juga mulai mengetahui kita, dan kebetulan karena semua orang lagi di rumah, ya ini adalah satu kesempatan besar buat kita untuk bisa lebih mengiklankan program kita ini tanpa harus marketing yang besar-besaran gitu. Jadi ya memang ya ada penyesuaian lah ya kalau untuk masalah ini. Dan sebagai womanpreneur
bisa kita lihat Lau Feby gitu kan, dia berhasil istilahnya ya survive lah, bisa dibilang begitu nggak, survive Ya, alhamdulillah, amin. dari apa pandemi ini gitu. Betul, ya survive. Oke, itu sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari. Mungkin ada sedikit apa penutup kesimpulan kira-kira atau pesan-pesan gitu ke teman-teman yang juga mungkin sedang berbisnis gitu dan sedang galau mencari bentuk atau seperti apa diakibatkan oleh pandemi ini. Oke, ya menurut saya sih buat kita yang pebisnis ini ya, satu, kita tetap jangan sampai mati di satu titik. Misalnya main bisnis kita tidak bisa berjalan dengan baik, ya kita mau nggak mau harus mencari banding setir ke bisnis yang lain untuk kita tetap survive. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap mempertahankan relasi-relasi kita yang ada. Istilahnya kan sekarang pandemi, orang kebanyakan di rumah, itu setidaknya lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol antara tukar pikiran lah ya. Ya kayak misalnya Lause Fatan ini suka bertukar pikiran dengan saya juga. Thank you banget sih Lause. Nah terus juga yang ketiga, jangan lupa bahwa sebagai wanita kita itu kan pasti kadang-kadang merasa down, kadang-kadang merasa dianggap remeh. Susah bangkitnya juga. Iya, gitu. Susah bangkit, betul. Kalau apalagi bisnis ya. Iya betul. Dan kebetulan saya juga sudah berkeluarga, sudah menikah. Itu saya kadang tapi sering kali bertukar pikiran dengan pasangan saya. Jadi kita berdua saling menguatkan, saling bertukar pikiran juga sebagai partner. Jadi bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai partner, bagaimana sih kita bisa tetap survive dan juga tetap mengembangkan program-program kita ke depannya. Dan yang pasti menurut saya sih kita harus tetap dream big, think big, dan juga act big. Jadi yang 3 hal ini yang kita harus tetap bisa kembangkan terus, jangan sampai kita kalah oleh pandemi gitu loh. Karena sebentar lagi mungkin ketika vaksin sudah ditemukan, kita harus bisa lebih bangkit dan juga mengembangkan bisnis yang baru lagi dengan kondisi yang berbeda setelah pandemi. Betul. Ya justru jangan-jangan ya pandemi ini juga bikin semua bisnis kan istilahnya kayak ketekan ke bawah semua gitu kan. Tapi dalam artian rata gitu. Jadi orang-orang semuanya mulainya dari bawah juga lah. Betul, gitu betul. Ya. Jadi memang ini momentum yang semua orang kena, semua orang menghadapi krisisnya gitu. Tapi tinggal gimana siapa yang lebih cepat bangkit gitu. Betul. Kayak gitu. Dan itu poin tadi gitu, si Koko gitu kan, suaminya Lau Feby ini juga sportif ya Lau ya. Nah itu yang paling penting kan, apalagi nih buat teman-teman yang laki-laki gitu, maksudnya kalau misalkan punya pasangan atau misalkan punya istri yang emang concernnya di entrepreneur, apalagi ada di pandemi kayak gini, ya justru didukung gitu ya, tanpa didukung gitu kan, karena ini ya bisa dibilang ujian gitu. Dan mungkin yang namanya juga pandemi, terakhir pandemi kapan sih gitu, itu udah puluhan tahun yang lalu kan. Itu pasti kita manusia ini bisa melewatinya lah nanti. Insya Allah udah ada vaksinnya, udah ada obatnya, treatmentnya, semuanya udah ada polanya, dan orang-orang udah nggak kaget ya dengan COVID-19 ini gitu. Jadi istilahnya udah bisa naik lagi gitu. Oke Lause, makasih banyak atas waktunya, walaupun pendek videonya, tapi nggak apa-apa. Kita mudah-mudahan bakal ada serinya lagi yang kita bisa bahas soal studi ke Chongguo. Habis itu nanti banyak ulasan ya mengenai kiprah alumni nih yang paling penting nih kan, sebagai womenpreneur, sebagai entrepreneur. Seperti apa kayak gitu, biar teman-teman sekalian juga tahu kita alumni dari China, dari Tiongkok itu ngapain aja sih gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.